Mendeskripsikan dan menganalisis karya seni rupa. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeskripsikan karya seni adalah medium yang digunakan, teknik dan bahan. Contoh, jika siswa melihat sebuah lukisan kanvas yang menggunakan cat minyak, maka teknik yang digunakan adalah melukis dan bahannya adalah cat minyak dan kanvas. Unsur karya, objek yang terlihat, warna-warna yang nampak, bentuk yang terlihat. Menganalisis karya seni rupa. Ada beberapa metode kritik yang dapat digunakan dalam mengapresiasi karya seni seperti yang dikemukakan Chapman, 1978, yaitu metode induktif. Metode induktif meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan ciri-ciri pokok atau utama. 2. Mendeskripsikan hubungan antara unsur-unsur atau bagian. 3. Mengamati kualitas-kualitas parsial dan totalnya. 4. Mengamati aspek yang dicoba digambarkan atau ditunjukkan. 5. Menafsir dan meringkas gagasan, tema, kualitas yang ada dalam kerangka menggambarkan makna yang hendak diungkap atau diekspresikan. 6. Buat pertimbangan atau penilaian dengan mengutip atau menyebutkan kriteria tertentu berikut argumentasi atau bukti-bukti yang mendukungnya. Metode deduktif. Metode deduktif menggariskan langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tentukan atau pilih kriteria yang akan digunakan. 2. Telaah karya yang dihadapi untuk mendapatkan petunjuk ada atau tidaknya bagian atau aspek yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 3. Tentukan sampai sejauh mana kriteria itu terpenuhi. Metode empatik, dan metode empati bertumpu pada teori yang mengatakan bahwa jika mengempati karya seni, maka beranggapan seolah-olah karya yang diamati adalah seperti pengamatnya yang memiliki perasaan dan kapasitas tertentu. Garis terasa bergerak, pohon yang digambarkan berdiri sendiri, terasa seperti kesepian. Jika menggunakan metode empati, disarankan mengambil sikap atau langkah sebagai berikut. 1. Jangan mengkesampingkan yang nyata terlihat. Jika melihat perahu, sebutlah perahu, meskipun bisa digambarkan sebagai tatanan garis dan warna yang menarik. 2. Jangan berbuat sebaliknya, melupakan kualitas visual yang murni. 3. Gunakan analogi atau metafora selayaknya penyair, agar dapat menegakkan hubungan antara yang tampak dan yang dirasakan. 4. Gunakan pengetahuan yang dimiliki dan pengalaman yang diperoleh. 5. Coba bertahan pada suatu aspek, jika aspek tersebut memang belum bisa dipahami. 6. Usahakan bisa terlibat dalam ciptaan secara fisik dan imajinatif. 7. Kalau dikehendaki, buatlah pertimbangan atau penilaian. Metode interaktif. Metode interaktif sebenarnya merupakan metode induktif dengan tambahan upaya mencari kesepakatan kelompok tentang makna karya seni termasuk bobotnya lewat diskusi dan perdebatan. Diskusi diselenggarakan melalui langkah-langkah yang digariskan pada metode induktif. Meskipun akan terasa sangat analitis, namun perbedaan pendapat yang muncul akan memperkaya pendapat atau pemahaman terhadap karya seni tersebut. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 1. Tentukan moderator dan jelaskan tugasnya. 2. Libatkan orang sebanyak mungkin dalam proses deskripsi karya yang ditelaah. 3. Jika proses kedua macet, moderator menghidupkan kembali dengan jalan memancing dugaan atau hipotesis. 4. Membicarakan hipotesis lewat diskusi kelompok, yang diharapkan dapat melahirkan interpretasi yang disepakati kelompok untuk mendekati makna yang dicari. Selain itu, siswa juga dapat menggunakan jenis kritik seni rupa menurut Feldman, 1967, 452-456, yang terdiri dari kritik jurnalistik,
adalah jenis kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa khususnya surat kabar. Kritik ini hampir sama dengan kritik populer, tetapi ulasannya lebih dalam dan tajam. Kritik jurnalistik sangat cepat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas dari sebuah karya seni, terutama karena sifat dari media massa dalam mengkomunikasikan hasil tanggapannya. Kritik pedagogik adalah kritik yang bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika subjek belajar seni. Jenis kritik ini umumnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan seni terutama untuk meningkatkan kualitas karya seni yang dihasilkan peserta didiknya. Kritik ini yang digunakan guru di sekolah umum dalam penyelenggaraan mata pelajaran pendidikan seni. Kritik akademik adalah jenis kritik yang bersifat akademis dengan wawasan pengetahuan, kemampuan dan kepekaan yang tinggi untuk menilai sebuah karya seni. Kritik jenis ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni, dan disampaikan dengan metodologi kritik secara akademis. Hasil tanggapan melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referensi bagi para kolektor atau kurator institusi seni seperti museum, galeri dan balai lelang. Kritik populer adalah jenis kritik seni yang ditujukan untuk konsumsi umum. Tanggapan yang disampaikan melalui kritik jenis ini biasanya bersifat umum saja, lebih kepada pengenalan atau publikasi sebuah karya. Dalam tulisan kritik populer, umumnya menggunakan gaya bahasa dan istilah sederhana yang mudah dipahami oleh orang awam. Penyajian kritik dalam teori kritik seni menurut para ahli dikenal beberapa tahap kegiatan. Feldman, 1967, 469, mengungkapkan tahapan kritik terdiri dari deskripsi. Adalah tahapan untuk menemukan, mencatat dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya, dan tidak berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan. Agar dapat mendeskripsikan dengan baik, seorang pengkritik harus mengetahui istilah-istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia seni rupa. Tanpa pengetahuan tersebut, maka pengkritik akan kesulitan untuk mendeskripsikan fenomena karya yang dilihatnya. Analisis formal adalah tahapan untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Pada tahap ini seorang kritikus harus memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip penataan atau penempatannya dalam sebuah karya seni. Interpretasi, dan yaitu tahapan penafsiran makna sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan dan masalah yang dihadirkan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan pekritiknya. Semakin luas wawasan seorang pekritik biasanya semakin banyak pula penafsiran karya yang dikritisinya. Evaluasi atau penilaian merupakan tahapan yang menjadi ciri dari kritik karya seni. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni bila dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut baik aspek formal maupun aspek konteks. Selain itu siswa juga dapat menggunakan metode mengapresiasi suatu karya seni sebagaimana dikemukakan Brent G. Wilson dalam bukunya yang berjudul Evaluation of Learning in Art Education, bahwa apresiasi memiliki 3 konteks utama. Apresiasi empatik menilai atau menghargai suatu karya seni yang dapat ditangkap sebatas indrawi saja. Apresiasi estetis menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Apresiasi kritik menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan klasifikasi, deskripsi,
analisis tafsiran, dan evaluasi. Proses pembelajaran apresiasi seni dapat dilakukan melalui metode dan pendekatan sebagai berikut. Pendekatan aplikatif. Pendekatan ini dilakukan melalui proses penciptaan seni secara langsung. Hal ini sejalan dengan ajaran Dewi, learning by doing. Pendekatan historis. Ditempuh melalui pengenalan sejarah seni. Penciptaan demi penciptaan, peristiwa demi peristiwa yang masing-masing memiliki problema sendiri, dibicarakan dan dibahas secara urut. Pendekatan problematik. Menyoroti masalah serta liku-liku seni sebagai sarana untuk dapat menikmatinya secara semestinya, kemudian deretan problem-problem senilah yang harus dibahas satu persatu. Menurut Sobandi, 2007, ada beberapa model pembelajaran apresiasi, di antaranya. Model pembelajaran apresiasi seni melalui karya reproduksi. Model pembelajaran apresiasi seni melalui media film. Model pembelajaran apresiasi seni melalui pameran sekolah. Model pembelajaran apresiasi seni melalui kunjungan ke museum. Model pembelajaran apresiasi seni melalui presentasi pengalaman berkarya. Model pembelajaran apresiasi seni melalui artis talk seniman. Model pembelajaran apresiasi seni melalui telah karya. Model pembelajaran apresiasi melalui kritik Wachowiak dan Clemens. Model pembelajaran apresiasi seni melalui praktek studio kritik seni. Berdasarkan beberapa metode dan langkah di atas, sebenarnya bentuk pembelajaran apresiasi terdiri dari dua jenis kegiatan, yaitu apresiasi pasif. Kegiatan menonton dan menikmati tanpa memberi umpan balik untuk wacana seni rupa. Apresiasi aktif. Dapat dilakukan melalui beberapa alternatif kegiatan sebagai berikut. Kegiatan diskusi terarah. Pengembangan wacana, penelitian, ulasan, kritik. Kegiatan koleksi untuk publik, koleksi yang dilakukan oleh museum atau institusi publik, dan menampilkan koleksi untuk publik luas. Kegiatan koleksi untuk privat, koleksi yang dilakukan untuk disimpan dan dinikmati secara pribadi atau kelompok tertentu. Hasil-hasil dari kegiatan apresiasi aktif bisa digunakan untuk penelitian dan acuan untuk pengembangan ekosistem seni rupa. Tempat mengapresiasi karya seni rupa. Galeri. Galeri adalah ruang untuk menampilkan karya seni dalam bentuk pameran. Biasanya galeri dikelola secara komersial yang bertujuan untuk menjual karya seni. Museum. Ruang untuk menyimpan, merawat, merestorasi benda-benda bersejarah dan berfungsi sebagai tempat publik untuk mengakses karya seni secara edukatif. Museum publik. Museum yang dikelola oleh pemerintah dan terbuka untuk publik. Museum privat, museum yang dimiliki oleh individu tertentu atau sebuah perusahaan swasta. Ruang publik. Tempat-tempat umum seperti jalanan, taman, dan gedung-gedung yang digunakan oleh masyarakat luas. Misalnya, patung-patung di taman, mural, grafiti, DSB. Ruang alternatif. Ruang yang digunakan oleh komunitas seni rupa untuk berkumpul, berbagai pengetahuan dan memamerkan karya seni. Ruang virtual. Disajikan dalam bentuk virtual di platform tertentu, misalnya, website, Instagram, DSB. Cara mengapresiasi karya seni rupa. Berbagai cara dapat dilakukan dalam mengapresiasi karya seni rupa di pameran, contoh. Berbicara langsung dengan seniman, kurator, pemandu pameran. Mengikuti tur galeri dan mendengarkan penjelasan atau membaca penjelasan dari setiap karya seni yang dipamerkan. Tidak menyentuh karya kecuali diperkenankan. Mematuhi peraturan yang diberlakukan di ruang pameran. Di setiap ruang pameran, tentu saja memiliki peraturan yang berbeda-beda.
Sekian untuk pembelajaran mendeskripsikan dan menganalisis karya seni rupa. Selanjutnya silakan kalian berkolaborasi berdiskusi di LMS tentang materi yang sudah dipelajari. Dan kerjakan LKPD dengan baik yang sudah disediakan. Selamat mengerjakan, sehat selalu. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.